Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Ini ya background CV saya, Bapak Ibu bisa baca dan mungkin nanti bisa berkenalan melalui kontak yang saya cantumkan di PPT atau melalui Instagram saya di menara_Asia. Baik Bapak Ibu, saya tentu punya metode ya. Misalnya Bapak Ibu nanti kita tadi udah jelas ya, kita tak kenal maka ta'aruf. Tentu bukan saya saja di sini untuk berkenalan, tapi saya berharap audien ataupun peserta semua bisa berkenalan. Contoh ya, Bapak Ibu misalnya Pak Nurdiansa, nanti sebutkan satu maksudnya satu tentang diri sendiri. Contoh saya misalnya Siti Aminah, periang gitu. Kalau Pak Nurdiansa misalnya apa introvert gitu atau Pemaaf. galau gitu atau apa aja bisa. Coba bisa dicontohkan Pak Oke, perkenalan dirinya Pak Nurdiansyah silakan. saya Nurdiansa pemaaf. Oke, Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Kalau seandainya ada yang ngutang, nggak dibayar, mohon dimaafin ya, Pak. Jadi, Ya kalau itu adalah identitas Bapak sendiri. Tentu nanti Bapak-Bapak yang lainnya juga seperti itu ya, atau Ibu-Ibu yang lainnya sudah dapat satu clue dari tentang diri kita sendiri. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Ternyata di ruangan ini, di ruangan Zoom ini tentunya semuanya punya positive vibes ya. Jadi punya karakter yang sangat luar biasa. Tadi ada yang pemaaf, ada yang pemalu, ada yang positive thinking dan sebagainya luar biasa seperti Pak Teguh mungkin biasanya suka ngomong ya alhamdulillah ya hari ini teman-teman bertemu dari semua peserta yang sangat luar biasa tentu dengan seperti itu saya bisa mengetahui bapak-bapak nanti oh ini orangnya introvert ya orangnya extrovert ya introvert itu nanti akan saya tanya terusan ini ya biar bisa berbicara nanti di ruangan ini. Terima kasih Bapak Ibu atas perkenalannya. Maka saya akan memberikan informasi yang penting ini Bapak Ibu ya terkait tentang pelatihan kita hari ini karena di sini juga kita harus punya keselamatan. Nah, tentu kalau pembelajaran secara daring ini Bapak Ibu, itu kalau datang gempa, coba dilihat rumahnya masing-masing. Pintunya kemana? Jangan tanya sama saya. Pasti Bapak Ibu sudah tahu di mana pintunya. Tapi yang paling penting adalah di sini kita sepakati secara bersama misalnya Bapak Ibu nanti datangnya harus tepat waktu gitu karena memang disiplin ini sangat ditentukan ya Bapak Ibu karena kita sudah komitmen harus masuk tepat waktu. Kemudian Bapak Ibu mohon maaf sebelumnya jika nanti Bapak Ibu ada ketika saya lagi menyampaikan materi mohon HP-nya di keep silent saja atau kalau misalnya mau mengangkat telepon secara urgen silahkan keluar out atau tidak mute speaker yang ada di sini. Kemudian jagalah kebersihan dan juga Bapak Ibu kalau misalnya pergi ke toilet silahkan sampaikan permisi terlebih dahulu. Terima kasih Bapak Ibu, semoga paham ya di bagian sesi ini. Nah Bapak Ibu, kita masuk ke bagian inti ya. Kenapa? Praktik salam dan sapaan dalam bahasa Mandarin ini tentu sesuai dengan standar SKKNI nomor 233 tahun 2022. Jadi Bapak Ibu nanti dibekali bagaimana teknik menyampaikan atau mengucapkan salam dan sapaan di dalam bahasa Mandarin. Tenang Bapak Ibu ya, jangan tegang dulu karena ini bukan sesuatu yang sangat rumit tetapi bisa dipelajari seperti itu. Asal Bapak Ibunya jatuh cinta dulu nih sama belajar bahasa Mandarin. Kalau nggak cinta memang susah banget gitu. Apapun yang kita pelajari kalau nggak susah nggak akan masuk ke dalam pikiran kita. Baik Bapak Ibu, tujuan pelatihan kali ini adalah untuk mengikuti peserta menjelaskan bagaimana cara memberikan salam dan sapaan dalam bahasa Mandarin dan mampu mempraktekkannya ya dalam bahasa Mandarin baik kosakatanya apa saja dalam konteks budaya misalnya Bapak Ibu dari Cina atau dari Amerika atau mungkin dari daerah-daerah lain ya yang mempunyai sapaan yang berbeda nanti kita lihat bagaimana dalam konteks percakapan bahasa Mandarin. Jadi tujuan pelatihan ini Bapak Ibu mampu menjelaskan, mampu mengucapkan dan juga mampu mempraktikannya dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah belajar bahasa Mandarin. Kemudian Bapak Ibu, nah ada motivasi nih ya. Motivasi ini saya buat sendiri, tidak ada quote dari manapun tapi ini betul-betul kejadian.
orang yang menguasai bahasa, ia akan menguasai dunia. Jangan hanya beli produk Cina, tapi belajarlah bahasanya agar kita bisa beli negaranya sekaligus. Jadi jangan Cina yang beli Indonesia. Kalau bisa kita yang beli Cinanya gitu ya. Nah, ini pelajari, jangan cuma cinta produknya Bapak Ibu, tapi cintai juga bahasanya. Ini kalau misalnya teman-teman kadang-kadang terlalu fanatik, Cina ini apa komunis Cina seperti apa, sehingga kita beli produknya semua made in yang Bapak Ibu pakai itu kayaknya made in Cina deh. Coba cek deh ya, mulai dari dapur sampai pakaian kayaknya made in Cina. Nah, ini motivasi ini tentu teman-teman atau Bapak Ibu semuanya bisa belajar bagaimana nanti kita tidak hanya membeli produknya, tetapi juga kita bisa belajar bahasanya, karena ke depan Indonesia itu akan ya secara survei menunjukkan dikuasai oleh Cina. Kita lihat bisa investor seperti apa datang ke Cina, orang Cina mudah masuk saja. Jadi jangan ditipu. Jadi kita belajarlah bahasanya gitu. Jadi bahasa Cina ini penting banget Bapak Ibu semuanya untuk prospek ke depan dalam mencari pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, di sini Bapak Ibu ada hal yang sangat penting juga di dalam gambaran umum pembelajaran praktik salam dan sapaan dalam bahasa Mandarin. Variabelnya yaitu bagaimana Bapak Ibu dapat merespons salam dan sapaan sesuai dengan cara yang dimaksud dalam unit kompetensi ini. Jadi misalnya bagaimana lawan berbicara dan konteks budaya atau waktu, situasi sesuai dengan keadaan Bapak Ibu semuanya. Ini cakupan yang memang harus kita penuhi sesuai dengan standar yang diinginkan dalam proses pembelajaran ini. Kemudian di sini tentu bahan dan peralatan kita perlukan juga Bapak Ibu, ada daftar kosakata yang sudah dibagikan tadi oleh panitia, kemudian daftar ungkapan salam, ada daftar dan susunan acara. Nah, ini untuk menjaga komitmen kita bahwa bahan dan peralatan ini diperlukan sesuai dengan proses dan tuntutan pembelajaran kita hari ini. Jadi Bapak Ibu, kalau ada peserta yang masih belum menemukan modul ataupun daftar kosakata, silakan hubungi panitia, nanti akan diberikan. Terima kasih ya Bapak Ibu. Hal ini sangat penting dalam proses pembelajaran kita. Kemudian Bapak Ibu yang sudah membawa laptop, terima kasih, dan juga ada ATK yang sudah dibagikan. Nanti kita manfaatkan secara bersama di dalam proses pembelajaran kita. Baik Bapak Ibu, untuk sikap kerja hari ini yang harus dituntutkan dari kita adalah Bapak Ibu bertanggung jawab ya terhadap proses kegiatan pelatihan ini semuanya, baik dari segi peralatan, pembelajaran, dan juga kemampuan yang akan dihasilkan nantinya. Kemudian Bapak Ibu teliti dan juga paham bagaimana proses pengucapannya dan juga punya empati. Kalau ada temannya nanti yang nggak bisa, ya kita saling belajar, saling mengingatkan dengan attitude yang baik, tidak menggurui, dan sebagainya. Ini adalah proses pembelajaran dan sikap kerja yang ingin kita tuntut dalam proses pelatihan ini. Nah, aspek kritis yang diharapkan Bapak Ibu, ini bagaimana Bapak Ibu bisa melihat ketepatan dalam pemilihan kosakata yang terkait dalam proses bahasa Mandarin, ya sesuai dengan konteks aktivitasnya. Kemudian ketepatan dalam mengutarakan kosakata yang terkait dengan memberi salam dan sapaan. Jadi kita nggak belajar kemana-mana Bapak Ibu ya, sesuai dengan aspek ini aja kita lihat. Nanti kalau misalnya ada peserta yang bertanya, bagaimana cara perkenalan diri, itu nanti ada sesi-sesi selanjutnya, karena kita belajarnya cukup sangat singkat ya, hanya waktunya 20 menit, jadi saya rasa standar untuk sapaan dan salam ini sudah bisa dikuasai dalam jangka 20 menit seperti itu. Jadi tidak melihat ke materi-materi yang lain. Kemudian di sini ada 3 aspek yang paling penting Bapak Ibu yang kita harus terapkan. Yang pertama pengetahuan, ya, kemudian keterampilan dan sikap kerja. Pengetahuan itu di dalam bahasa Mandarin, salam dan sapaan itu bagaimana Bapak Ibu bisa mengungkapkan salam dalam bahasa Mandarin. Nanti kita akan lihat bagaimana di proses materinya. Kemudian yang kedua, tata cara menyapa dengan gestur sesuai dengan budaya setempat dan pemahaman lintas budaya. Tentu kita paham Bapak Ibu, cara pengucapan masing-masing negara itu berbeda. Contoh ya, kalau Turki merhaba, Indonesia assalamualaikum misalnya. Kemudian kalau bahasa Inggris how are you, nah bahasa Mandarin mungkin nanti ada
hal yang berbeda pastinya. Ini dilihat dari konteks budayanya. Ini cakupan pengetahuan yang Bapak Ibu harus kuasai nantinya ketika di dalam proses pembelajaran. Yang kedua, ada keterampilan. Nah, ini keterampilan ini melakukan komunikasi efektif sesuai dengan konteks bahasa Mandarin, salam, dan sapaan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah dapat pengetahuannya, bagaimana diterapkan di dalam keterampilan. Misalnya Bapak Ibu nanti diadakan praktik ya. Misalnya salam, cara mengucapkan salam bahasa Mandarin dengan temannya gitu. Jadi sudah mampu. Nah, ini bagaimana berkomunikasi. Nah, ini memperlancar Bapak Ibu berkomunikasi salam dan sapaan dalam bahasa Mandarin. Kemudian sikap kerja sopan dalam memberi salam dan menyapa, teliti menggunakan ungkapan salam dan sapaan. Jadi tentu kita mencari inti-inti dari pembelajaran ini bagaimana mengucapkan salam dan sapaan dengan sopan gitu, dengan orang lebih tua, dengan teman sebaya, dengan anak kecil. Nah, itu pasti ada yang berbeda ya kalau di dalam bahasa Mandarin. Mungkin kalau di dalam bahasa Arab sama atau bahasa Indonesia sama, tetapi dalam konteks bahasa Mandarin ini berbeda. Sama orang tua bagaimana menyapanya, sama teman sebaya bagaimana cara menyapanya, dan sama anak kecil bagaimana cara menyapanya. Bapak Ibu masih hidup? Masya Allah, masih terbelalak ya semuanya. Alhamdulillah, kita lihat nanti apakah masih hidup atau sudah tidak ada di sini. Oke, Bapak Ibu, ini kita masuk di materi. Oke, kita tes lagi ya. Pak Teku ada? Pak Teku ada? Pak Teku? Ada, Bu. Ada, Pak Teku. Ini adalah salam dan sapaan dalam bahasa Mandarin, Pak Teku ya. Nanti saya ucapkan satu kali, Bapak bilang satu kali juga. Ni hao. Ni hao. Oke, bagus. Pak Nurdiansyah. Ni men hao. Ni men hao. Oke, Ibu Ainul. Taja hao. Ada Ibu Ainul? 大 Seperti 家好， Oke, Han hao. Ibu siapa? Ina. Lao Shi hao. 老师好， Oke, Ibu Bella. Lao Shi hao. Oh, salah. Ini ada kesalahan teknis. Mohon maaf ya. Ini bukan Lao Shi hao, tapi di bawahnya Nin hao. Nin hao mana Ibu Bella? Ada? Tidak ada. Oh, tidak ada. Udah pindah room. Sudah pindah rumah. Tidak apa-apa. Berarti Pak Teguh, saya kasih waktu 1 menit untuk menghafal ini bisa? Insya Allah. Oke. Ni hao, ni men hao, tajia hao, lao shi hao, nin hao. Ni hao ini Bapak Ibu, itu kita kalau ngucapin salam dengan teman sebaya ni hao, hello gitu. Ni hao. Nah, itu namanya hello. Nah, yang paling bawah ini Bapak Ibu, nin hao itu berarti yang lebih sopan. Misalnya kayak di sini ada Pak Mantri misalnya ya, yang lebih tua daripada kita semua. Nah, itu saya nyapa bapaknya Nin hao, nggak boleh pakai ni hao, itu impolite. Kalau misalnya sama Pak Teku kelihatan muda walaupun lebih tua ya Pak ya. Nah itu berarti saya sapa ni hao, nggak apa-apa Pak ya, karena kelihatan muda gitu. Nah Ibu Ina misalnya, nah ini ni hao ini untuk plural, artinya tunggal satu, misalnya face to face, satu orang ke satu orang ya. Kemudian kalau nimen hao, berarti ini Bapak Ibu ada di ruangan ini ada 5 orang. Berarti nggak boleh pakai ni hao lagi, tapi ni men hao tambah men aja. Ni men hao berarti hello everyone, artinya lebih daripada satu orang. Nah, tajia hao itu juga sama, lebih daripada satu orang. Kalau lao shi itu guru. Misalnya saya hari ini berprofesi sebagai guru bahasa Mandarin misal, atau tutor, berarti pakainya lao shi. Coba Bu Saprina, lao shi. Bu Saprina, dengar saya? Lao shi, coba Bu. saya Bu ya. Ya, coba Bu, coba ucapkan lao shi. 老师 Betul, lao shi. Pak Teguh, coba lao shi. 老师 Oke, itu Iya. bagus sekali. Paham ya Bapak Ibu ya?
Kelihatannya nih wajah-wajah paham nih, nggak susah kan Bapak Ibu salam dan sapaan dalam bahasa Mandarin. Pak Nurdin, ada kesulitan dalam pengucapannya? Nggak ada, Bu. Oh, tidak Mudah, ada. mudah. Terima kasih kalau tidak ada. Ini sangat mudah. Ibu, kalau misalnya nggak bisa tulisnya, itu lain lagi cara tulisnya. Saya cuma menjelaskan di sini cara salam dan sapaan dalam bahasa Mandarin. Ini Bapak Ibu ya, kalau misalnya Bapak Ibu tutup nih pinginnya ini ada karakter Cina kayak cacing kepanasan ini nggak usah dipikirin. Karena kita belum belajar menulis. Kita cuma belajar cara pengucapannya. Ya Bapak Teguh ya. Oke Bapak Teguh, coba ulang baca semua sekali lagi Pak. Saya ingin memastikan Bapak Ibu itu paham di sini. Coba Pak. 你好，你们好，大家好，老师好，老师好。Oke, terima kasih Bapak. Ya, luar biasa sekali. Memang Bapak Ibu ya, memang calon-calon bisa bahasa Mandarin insya Allah. Baik Bapak Ibu, dalam sapaan ini nggak banyak ya, cuman ini aja. Nanti bisa juga dengan waktu, misalnya selamat pagi, Jao Shanghao, selamat siang, Xiao Hao, dan sebagainya. Tapi karena waktu kita sangat terbatas, jadi ini hanya sampel saja. Oke Bapak Ibu, ada pertanyaan dari sini? Oke, tadi Pak Teguh ada nanya ya, bagaimana cara misalnya mengucapkan Tajiahou apa berbeda dengan Nimenhao? Oke Pak Teguh, Tajiahou itu sama-sama dengan everyone. Hello everyone, Tajiahou, Nimenhao. Karena bahasa Mandarin itu satu kata penuh makna. Jadi banyak sekali satu kata penuh makna, tergantung penempatan bahasanya. Kita sepakat ya, bahasa Mandarin adalah bahasa tersulit di dunia, tetapi semua bisa dipelajari Bapak Ibu. Tidak ada yang sulit kecuali kita tidak punya kemauan. Kalau punya kemauan pasti punya jalan. Oke Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Teguh ya. Terima kasih luar biasa, dan Ibu Ina juga sudah bertanya. Saya rasa di materi ini sudah sangat jelas. Bapak Ibu, sekarang kita lakukan praktek kerja ya. Praktek kerjanya Bapak Ibu nanti coba sesama, misalnya Pak Teguh sama Ibu Ina gitu. Itu praktek salam bahasa Mandarin seperti yang saya contohkan tadi. Ni hao, ni men hao, saja hao gitu ya. Ini saling praktek gitu ya. Kemudian sesuai dengan konteks budaya. Kemudian peserta menggunakan sapaan sesuai dengan konteks waktu dan situasi. Contoh misalnya tadi, waktunya pagi berarti pakai Zhao Shang Hao atau malam Wan Shang Hao gitu. Kemudian peserta dapat berlatih berinteraksi menggunakan frasa salam dalam dialog sederhana gitu. Jadi Bapak Ibu, salam dan sapaan dalam bahasa Mandarin ini 5 menit 10 menit udah bisa kita hafal sebenarnya ya, karena nggak kemana-mana dia, cuman ni hao, daja hao, ni men hao, lao shi hao, jiao shang hao. Jadi hao aja gitu kan. Hao gitu ya. Bukan Cina penayung nih Pak Nurdiansyah ya. Ini benar Cina asli. Gitu ya. Oke. Kemudian sekarang kita praktek ya secara bersama melakukan percakapan salam dalam sapaan bahasa Mandarin dilihat dari berbagai konteks. Coba Pak Teguh sama Pak Nurdiansyah. Coba gimana salamnya? Coba tes. Salam apa nih, Bu? Tadi yang salam sapa pakai bahasa Mandarin. 你好， Oke, jawabannya Pak Nurdin? 你好好， Oke, 你 非常好少。 好, kalian luar biasa. Wah, saya seneng nih, bisa-bisa 5 jam saya di ruangan ini ya, kalau teman-teman semangat seperti ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas praktiknya. Nah, kesimpulan kita belajar hari ini ya Bapak Ibu, tentu saya sudah melihat tadi Bapak Ibu sudah punya kemampuan di dalam praktik salam dan sapaan dalam konteks waktu. Kemudian di sini juga Bapak Ibu, karena kita pelajaran daring ini memang sangat terbatas daripada laring. Kalau laring nanti saya akan bagikan kartu, simulasi, discussion group, tapi kan kalau di sini prakteknya mungkin hanya A dan B gitu ya, nggak ada masalah, tapi ini bukan menjadi hambatan bagi kita semuanya. Yang paling penting Bapak Ibu tahu cara pengucapan, intonasinya, cara pengucapannya, dan cara mempraktikannya kepada teman-teman yang lain Bapak Ibu ya semuanya. Jadi nah, evaluasi mungkin tadi ada Bapak Ibu yang mengucapkan misalnya Tajahau. Nah, dalam bahasa Mandarin itu J itu Tajahau, kayak dibaca C gitu. Jadi ada kesalahan pengucapannya. Nanti akan saya tindak lanjuti bagaimana pronunciation yang benar di dalam pengucapan bahasa Mandarin. Misalnya, karena kalau misalnya bahasa Mandarin itu misalnya baba, itu nggak dibaca B-nya itu ba, tapi P, papa gitu. Nah, itu yang kita belum belajar
alfabetnya. Nah, tapi nggak ada masalah. Nanti di materi selanjutnya kita akan kupas tuntas soal bagaimana teknik belajar bahasa Mandarin secara dasar. Tapi ini salam sapaan dulu. Jadi kalau ketemu nanti turis-turis dari Cina, Pak Teguh ya, Pak Nurdiansyah, kalau ada mata-mata cipit langsung aja jawab ni hao, ni hao. Itu udah seneng banget mereka. Mungkin kalau Bapak Ibu beli ke Cina Penayung, ni hao itu dikurangin harga gitu loh. Karena mereka seneng banget kalau kita bisa bahasa Mandarin. Nah, Bapak Ibu ya. Kemudian tentu dengan sopan dan santun ya. Tadi udah sopan banget, udah santun banget gitu. Tapi nggak ada masalah. Oke, Bapak Ibu. Tugas tambahan. Jadi saya mau Bapak Ibu hafal kosakata terkait salam dan sapaan tadi. Misalnya Nimen Hao itu dihafal. Karena kalau bahasa berbeda dengan yang lainnya. Kemampuan bahasa itu adalah kalau nggak kita hafal vocabulary-nya, maka kita nggak tahu bagaimana cara pengucapannya. Itu inti dari semua bahasa in the world. Itu nggak ada nowhere to cut ya, nggak ada hal yang bisa dipotong. Kalau kita nggak hafal vocab-nya, maka kita nggak akan bisa berkomunikasi gitu. Jadi kita nggak ada masalah. Bahasa orang asing. Mau benar pun nggak apa-apa, salah pun nggak apa-apa. Yang penting adalah bagaimana kita mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita terus bergiat dalam mengulang bahasa berkali-kali gitu ya. Ini Bapak Ibu triksnya dari saya. Semoga pembelajaran hari ini Bapak Ibu senang, dapat ilmunya ya, bermanfaat dunia dan akhirat. Semoga kalau misalnya ada pertanyaan dan yang lainnya sebagainya nanti bisa kita diskusikan kembali karena waktu kita sangat terbatas. Jadi saya minta maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan pantun juga ya. Saya masih mikir pantunnya pantun apa kira-kira ya. Oke, Bunga Mawar, Bunga Melati. Oke. Cukup sudah materi hari ini. Semoga kita bisa bertemu di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.